99,6 FM Radio Almarkas sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ya sahabat Almarkas selamat siang dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk Anda sahabat Almarkas yang mungkin saat ini berada di jalan sedang mendengarkan kami di 99,6 FM. Dan juga untuk sahabat Almarkas yang sedang mendengarkan kami atau mungkin menonton kami di live YouTube kami di Radio Almarkas Official. Dan Sobat Almarkas pada sore hari ini kita akan memulai talk show dan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan narasumber kita. Di mana sahabat Al-Markas, Masjid Al-Markas Al-Islami di tahun ini kembali memberi ruang bagi jamaah yang mau berpartisipasi di momen Ramadan 1446 Hijriah. Dan kabarnya banyak sekali program Ramadan yang ditawarkan sahabat. Dan untuk mengetahui apa-apa saja kegiatan atau bahkan program dari Masjid Al-Markas Al-Islami di tahun ini, sore hari ini kita akan berbincang santai dengan Oke. Ketua Panitia Amalia Ramadan sekaligus Ketua Ziswaf Masjid Al-Markas Al-Islami. Assalamualaikum Bapak Faruk Mbeta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah, baik deh, baik. Sambil berpuasa ya Pak ya, Ya, sambil menunggu waktu berbuka puasa ya. kita berbincang sore hari ini. Salah. Baik, dan tentunya, sebelum kita masuk ya untuk membahas seputar topik besar kita di Hmm, sore hari ini, seputar, Masjid Al-Markas yang siap untuk menyalurkan zakat, ya, untuk, kesejahteraan umat. ya. Saya ingin tahu terlebih dahulu nih, apa sih atau apa-apa saja sih program-program, yang dijalankan oleh Masjid Al-Markas di Ramadan tahun 1446 Hijriah? Oke. Baik, terima kasih Dinda. Jadi tahun ini 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, Mhm, Yayasan Al-Markas Prof. Hamid Awaludin menunjuk saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Amalia Ramadan. mhm, Di dalam kegiatan ini kita bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah ibadah, mhm, yang kedua ekonomi, yang ketiga masalah sosial, yang keempat adalah hiburan. Jadi untuk masalah ibadah saya pikir itu bisa terlaksana ya, seperti rutinitas kita, tahun-tahun kemarin. Jadi tinggal barangkali yang paling penting bahwa dalam, tahun ini, ceramah yang kita turunkan itu ada sekitar 121 orang penceramah yang 100, qualified ya, baik, 121. 121 orang. Itu di luar iktikaf, di luar iktikaf. Mhm, Jadi, ceramah itu yang pertama penceramah selain penceramah tarwih, ceramah subuh, ceramah duhur, mhm, dan ceramah kultum. Nanti ada ketambahan iktikaf dan juga ceramah Idul Fitri dan, salat-salat Jumat. Jadi baik, memang ada sekitar 100 hampir bahkan bisa sampai 130-an lebih nanti pada saatnya, itu. baik, Itu untuk, ibadah ya, untuk mhm, penceramah. Kemudian untuk, kegiatan tarwih seperti biasa, seperti rutinitas tahun lalu, mhm, tarwih kita bagi 2, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Itu dipimpin oleh imam-imam yang qualified juga, yang berkualitas, yang bagus bacaannya. mhm, Dan memang merupakan, imam-imam terbaik yang ada di, Kota Makassar. Kemudian setiap hari kami memberi makan buka puasa sebanyak 1.200 orang per baik, hari, per hari. ya per hari. Dan, donaturnya macam-macam, ada yang dari akademisi, Pak Rektor Unhas, seperti Mhm, para politisi, ada Pak pengusaha, Pak Topan Ansar. Banyaklah yang mendonasikan kepada kita. Nanti juga kita akan sampaikan ke publik mhm, nama-nama donasi kita. Itu untuk anu, nanti di akhir Ramadan 10 terakhir Ramadan ada itikaf. Itikaf itu juga kita memberi makan sahur.
bersama. Oh, baik. Jadi makan sahur itu berjumlah sekitar 1.000 orang, namun kita ini berpikir bagaimana secara teknis, orang yang datang itu tetap kebagian. Nah, persoalannya kita adalah kemampuan kita hanya 1.000, sementara yang datang kalau lebih kan repot bagaimana menyalurkannya. Betul, Pak. Sementara itu kan dini hari. Jadi ya kita berusaha untuk, para jamaah yang berkeinginan melaksanakan iktikaf itu harus terdaftar. Terdaftar di Oke. kita supaya itu, bisa kita apa, bisa terverifikasi dengan baik karena kalau, lebih banyak yang datang daripada kesiapan kita repot Mhm. nanti kasihan nanti kita di anu apa, Ketika sedang berbuka ya, iya Kak, ya? pada saat sahur. Oh, Nah, iya, kita tidak untuk bisa sahur. lagi untuk menyediakan karena kan waktunya sangat-sangat terbatas. Betul, Pak. Jadi penting untuk mendaftarkan diri, Mhm, boleh juga dari sekarang menghubungi, Pemuda Al-Markas, Pemuda Al-Markas yang menjadi bagian dari itu. Itu untuk, buka puasa dan, sahur di iktikaf. Iktikaf juga kita melaksanakan salat lail, salat tasbih, salat tahajud itu. mhm, Kemudian untuk, menyangkut, apa nih namanya, ekonomi, karena mhm, kan tadi ada 4 saya bilang ekonomi. betul. Ekonomi ini kita lihat yang di depan ini, komitmen kita terhadap UMKM. Makanya kami melaksanakan Bazar Ramadan. Bazar Ramadan ini dihuni hampir 400 tenan. Baik. Oh, jadi tenan ini macam-macam. Ada yang minuman sampai ke pakaian. Jadi ada permainan dan macam-macam. Itu di halaman Al-Markas. Jadi seperti itu. Untuk sosialnya, Mhm, khusus sosialnya, karena saya cepat-cepat aja ini. Sosialnya ini ada donor darah juga di eh, bersampingan dengan tempat radio ini kan. Itu sifat sosialnya. Karena kita mhm, tahu biasanya kalau di Ramadan, darah itu kantong darah itu sangat sedikit ya, mhm, produksi darah sangat baik. sedikit. Makanya kita memfasilitasi dan bekerja sama dengan Palang Merah, PMI Cabang Makassar, Dengical, Mhm, untuk melaksanakan kegiatan itu untuk menarik. Karena tahun lalu kita masih dapat sekitar 2.000 kantong, itu baik. berkontribusi banget untuk kepentingan 2.000 kantong. 2.000 kantong kemarin. Mudah-mudahan, tahun ini, bisa melebihi target itu lagi. Amin ya, Ya, Pak, ya. karena banyak yang membutuhkan. Jadi salah satu penyuplai, kantong-kantong darah-darah yang ada di rumah sakit itu dari Almarka sendiri. Yang terakhir hiburan. Mhm, Hiburan ini untuk menghibur, pelaku-pelaku UMKM, ya nanti kita insyaallah dalam waktu dekat, hanya kita belum confirm waktunya. Insyaallah nanti ada musik dari Kunto Aji, seperti itu. Dan setiap Sabtu Minggu nanti kita hadirkan musik-musik akuistik, ya, oke. akustik. Jadi kita tiap Sabtu sore, malam Minggu itu bergantian musisi-musisi akustik yang ada Itu di Makassar. di setiap minggu, Pak? Sabtu Oh, dan baik. Minggu, ya. Jadi kita laksanakan Sabtu Minggu, ndak bisa juga harian, karena kita juga harus toleran bahwa, sementara waktu itu masih ada salat 20 rakaat untuk tarawih. Ya Mhm, tetap kita mensinkronisasikan dengan baik. baik. Itu gambaran gambaran sementara buat Baik, jadi memang, ada banyak sekali banyak program banyak, ya, insyaallah dan banyak. kalau kita lihat memang semuanya, komplit ya, Ya, mulai itu dari itu ibadah. belum terlalu itu bukan belum belum masuk ke program. Mhm, betul. Program kami ada, kita ada buka, eee, audisi dai. Mhm, Kemudian ada coaching dai bekerja sama dengan Bank Indonesia, ya. Kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, itu dimentori langsung oleh Ustaz Dasat Latif. oh, baik. Hanya kita baru meminta waktu dan memang sudah disiapkan, hanya waktu tepatnya itu masih kita sementara menunggu. Nanti Mhm, pelaksanaannya di BI, nanti finalnya mungkin ada di panggung Al-Markas ini, itu oh, baik. satu contoh. Kemudian yang lain nanti mungkin insyaallah, apa tuh, eee banyak banyak hal lah dia punya, termasuk kita lagi coba membuat, konsep satu adalah mualaf gathering. Mhm, Mualaf gathering itu adalah komitmen kita terhadap, para mualaf yang
sahabat-sahabat kita yang, apa, berkomitmen terhadap Islam itu tetap kita mentori, baik dari sisi, sosial maupun ekonominya, seperti itu. Baik. Dan banyak sekali yang menarik ya, Pak, Banyak, ya. Tapi yang pertama ingin saya mhm, tanyakan yang saat ini memang sudah dilaksanakan dan saya lihat juga, mmm, di setiap harinya sudah, berjalan, iya, yaitu, mmm, takjil takjil, atau, buka puasa, buka puasa pabuka ya pabuka, ya, pabuka gratis ya, kita di mana lebih konten lokal. betul. Pabuka pabuka. Pramuka ya, Oke oke. di mana tadi dikatakan kurang kalau tidak salah 120, orang per Seribu hari, seribu dua ratus, seribu dua seribu dua ratus ya, ratus Pak, ya, orang, ya. 1.200 Ah, orang iya. per hari. Awal-awalnya 1.000 tapi sudah nggak Mhm. cukup, jadi dinaikkan volumenya jadi 1.200. 1.200 Oke, orang per hari. ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu ya, Pak, bagaimana sih, itu sistemnya setiap hari itu seperti apa? Karena kan pasti melayani banyaknya Ya umat Masjid ya, betul Al-Markas yang betul, datang untuk sholat dan pastinya juga, betul. tidak, apa ya, tidak menutup kemungkinan adanya kericuhan Iya gitu loh. iya iya iya. Artinya kita bersimulasi dengan bagus, artinya kita mencoba membuat apa, bekerja dengan secara maksimal, Mhm, makanya kita mengingatkan warga, atau orang yang, apa, ingin berbuka puasa di Al-Markas ini untuk paling tidak mengikuti alur atau baik. persyaratan-persyaratan yang kita sampaikan dengan harapan bahwa itu bisa ya, kita bisa buka puasa ini dengan baik. Karena ya namanya makan buka puasa itu ya pasti tidak cukup, karena ini Mhm, menyangkut selera orang dan segala macamnya. Namun kesiapan kita harus bersiap untuk itu bahwa memang, kita punya keterbatasan hanya 1.200 orang per hari per per hari. hari. Di luar nanti kalau iktikaf nanti, tapi untuk buka puasa atau pabuka Mhm, itu takjil sekitar 1.200 dan makanannya 1.200 seperti itu. baik. Jadi memang, ya semampu dari masjid Semampu kita itu lah, sendiri ya? artinya tetap kita berusaha Mhm, mulai dari, alur, bagaimana, apa, ahwadnya ahwadnya untuk menerima itu dilayani oleh ahwat sendiri, kemudian mhm, para lelaki ikhwannya itu juga begitu. Itu kita ada alur-alurnya untuk itu dan, biasanya kita mhm, bagikan jadi karena untuk menjaga kebersihan, takjil itu kita lakukan di lantai satu, di lantai satu. baik. Nanti pada saat setelah sholat maghrib kemudian Mhm, akan dibagikan kupon, itu dengan harapan saf-saf yang sudah kita berharap mereka duduk. Duduk, kemudian akan dibagikan oleh petugas adik-adik kita dari Pemuda Al-Markas untuk mhm, membagikan, membagikan, pabukanya, kupon-kupon kupon. untuk makan. Nanti setelah itu baru mereka turun di bawah tangga, dari bawah Mhm, tangga itu kemudian akan disuplai makanan masing-masing. baik. Himbauan kita bagi, jamaah-jamaah yang terbiasa berbuka puasa ya, kita saling menjaga kebersihan lah. Betul. Makanya kami pun ini sudah menambah sekitar 10 kantong, 10 kantong sampah lagi Mhm, untuk memfasilitasi supaya tidak ada karena jarak antara buka puasa dengan tarawih itu kan sedikit, jadi iya betul. kita tetap menjaga kebersihan di sekitar Al-Markas. Betul. Dan tadi juga, tidak ketinggalan ya, Ya masih membahas seputar, buka, tapi ya kali ini kita beralih untuk sahur nih. ya, oke. Tadi sempat disinggung kalau di 10 malam terakhir nanti akan ada 1.000 1000 jamaah ya 1000 iktikaf, jamaah jamaah itikaf, iktikaf yang kita yang mana nanti akan fasilitasi. fasilitasi untuk sahurnya, Ya ya, tapi harus mhm, terdaftar. Nah, pastinya banyak dong ya, ya banyak sekali pasti masyarakat yang ya, ingin mendaftar. boleh. Bagaimana sih Jadi sebenarnya sistem caranya? kita ada sistem online, Eee, ada sistem online. Kalau masuk di Jalan Markas itu pasti ada linknya untuk itu. Jadi mhm, untuk, bagi yang kemudian gaptek untuk tidak kita juga siapkan juga pendaftaran secara manual. baik, Jadi bisa saja silahkan, namun mohon bantuan menjelang, pada saat iktikaf berlangsung kemudian orang yang tidak ada di tempat, kita berharap mengkonfirmasi juga ketidakdatangannya, oh baik, supaya disalurkan ke yang bisa lain ya? salurkan yang lain, karena kita yakin bahwa itu akan, sedikit jumlahnya kan, Betul, eee, karena di Al-Markas itu kan, kalau sudah sampai 7, 9 saf itu kan, mhm,
itu sudah sekitar seribuan orang. Jadi memang kita harus mensimulasikan dengan baik. betul, harus Karena dipikirkan ya, iya, Pak. karena kita kan, konsepnya mau melayani jamaah, jadi kita memikirkan hal-hal teknis sekecil apapun untuk memperbaiki kinerja-kinerja kita. Betul. Nah, kita masuk pada, bagian ekonomi nih, Pak, Oke, sektor ekonomi. ya. Kita melihat bahwa tenda di tahun ini tuh sudah sangat cantik ya, Pak, Iya ya, iya, sudah seragam dengan seragam warna warnanya. putih. Nah, itu apakah ada tujuannya atau memang ya hanya untuk memperindah masjid saja, Pak? Ada. Bukan hanya sekedar memperindah, tapi Mhm, itu kan menganut kedisiplinan. Ini betul. ditekankan oleh Ketua Yayasan Prof. Hamid Awaludin menyatakan, kita kesankan kalau kita di Arafah, semua Mhm, pandangan kita warna putih. Jadi baik idenya itu seperti itu. Jadi baik. kita gagas semua tenda warna putih dan kita berharap, para pedagang ini tidak menggunakan tenda-tenda selain warna putih, karena Mhm, itu merusak keindahan. betul. Berarti kita berharap nanti pada saat seumpama ditutup apa itu terserahlah. Tapi pada saat berjualan seperti sekarang ini mulai Mhm mulai berjualan ya kita berharap tendanya warna putih untuk menjaga keharmonisan, menjaga keindahan. mhm Artinya makin kita tidak terlihat kumuh, mhm. ya pasti konsumen akan datang kan seperti itu. Betul Mhm, sekali, Pak. Nah, beralih dari ekonomi sekarang kita masuk nih pada mhm, sosial. iya Nah, kalau misalkan kita berbicara seputar sosial, iya sebenarnya kan ini juga sedikit menyinggung seputar zakat ya, Pak, iya, ya. oke. Karena kan pastinya ya berzakat itu selain dari menunaikan ibadah Iya, ya, betul. rukun keempat Iya, dalam Islam, betul. tapi juga merupakan, apa ya, bisa dibilang tindakan sosial untuk Iya. membantu Iya sesama gitu iya ya, iya, sesuai dengan, tema utama dari Masjid betul Al-Markas betul betul. yang ingin, mensejahterakan umat. Iya iya Nah, bagaimana sih sebenarnya proses dari pelaksanaan zakat di Masjid Al-Markas ini, Pak, kalau iya. boleh tahu? Di kami ini, saya kebetulan bukan hanya sekedar ketua panitia Malia Ramadan, saya juga ditunjuk sebagai UPZ siswa. Mhm Zakat, infak, sedekah, wakaf. Al-Markas ini saya kebetulan ketuanya. mhm. Jadi memang seiring kemarin tanggal 5, ya, kemarin tanggal 5 kita sudah membuka pendaftaran yang berkeinginan untuk mendaftarkan Oh, zakat baik. fitrahnya maupun zakat hartanya. Mhm. Nah, sekarang kita kita boleh secara manual, ada juga secara apa, link. Kita, Oke. artinya kita berusaha bukan hanya orang-orang yang sekitar Kota Makassar saja yang bisa memberikan zakatnya. Namun, Mhm kita di Al-Makass ini mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam, ada petugas kita yang khusus untuk menangani secara konvensional. Siapa tahu Bapak-bapak ingin berkonsultasi tentang bagaimana zakat harta dan zakat fitrahnya, mhm silakan aja datang di kantor Al-Markas, ada di lantai 1. Itu ada, petugas-petugas kami, banyak petugas kami di situ, menunggu kedatangan Bapak. Dan langsung kemudian kita akan mendoakan bagi penyumbang, zakat itu. Jadi memang, menurut saya, memang kita mensinergikan. Makanya kami juga mensosialisasikan, zakat ini bukan hanya di sekitar kawasan Al-Markas. mhm Kami juga membuka apa, ada videotron yang kita sebarkan di, seluruh, kota Makassar ini mhm untuk menggait bahwa zakat itu, bahwa di apa, kita meyakinkan bapak-bapak, ibu untuk, memberikan donasi untuk apa, bantuan untuk zakatnya, zakat, mhm. baik zakat, fitrah maupun zakat harta. Baik. Iya, Dan kalau misalkan tadi dikatakan bahwa dibuka sejak tanggal 5 Maret 5 ya, Pak? Maret, iya. 5 Maret. Nah, kapan sih batas dari pembayaran ini? Batasnya sih sebenarnya di sebelum salat, Idul Fitri. Betul, Namun ya. namun menurut saya sebaiknya sebelumnya, supaya Betul. ada juga waktu Mhm, bagi petugas untuk bisa membagikan secara baik, ya kan. betul. Orang juga memerlukan barangkali, ya sebelum sebelum apa, takbirlah seumpama kita sudah mendistribusikan. Mhm Kita juga bekerja sama dengan pihak pemerintah, pemerintah kecamatan mhm untuk, menyangkut, yang menerima zakat itu, ya, yang menerima zakat. Jadi kita berusaha juga baik data supaya tidak ada data perulangan
baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak Almarkas. Nah, kita juga berharap bahwa apa yang kami bantukan itu betul-betul real yang bisa langsung dialokasikan kepada, masing-masing, penerima zakat. Baik. Nah, tapi yang ingin saya tahu nih, di Masjid Al-Markas ini sebenarnya bisa tidak sih menerima pembayaran zakat selain dari bentuk uang gitu? Bisa bisa, Kalau boleh tahu eee, bentuk apa saja, Pak, yang mungkin beras, bisa bisa. mhm Bahkan besok itu saya banyak telepon yang masuk bilang untuk kita juga sudah menyiapkan apa, ada gudang-gudang kita mhm, untuk itu. Namun, apa yang ada itu memang kita mesti, apa, ada waktu-waktunya kita untuk memungkinkan untuk meneruskan kepada pihak penerima zakat, supaya betul. tidak bertumpuk. Jadi ada barang masuk berapa, yang mana saja kita sudah bisa menyalurkan juga. Baik, jadi tidak menunggu sampai semua Iya, orang selesai membayar zakat ya, Pak, ya. betul. Jadi jika sudah ada terkumpul, Ya, maka terkumpul cukup akan kita anggap secara manajemen memungkinkan, mhm kita bagikan kepada masyarakat luas. Khususnya mhm, yang penerima utama adalah masyarakat sekitar Al-Markas dulu kan seperti sekitar itu. Al-Markas dulu Heeh, ya, Pak, ya. baru kita mungkin meninjau ke tempat-tempat lain seperti pesantren, seperti apa tuh namanya, yang, apa, memang yang berhak untuk Mhm. menerima. Memang yang membutuhkan. Iya iya. Nah, tapi kalau membahas seputar yang membutuhkan, zakat itu sendiri sebenarnya ada tidak sih target dari Masjid Al-Markas untuk tahun ini? Iya, target umumnya pasti Mhm kita berharap, apa, jumlah yang didapatkan tahun kemarin itu, kita mampu melebihi, ya. Karena sekarang kemarin itu sifatnya konvensional, artinya konvensional baru orang mendatangi. Sekarang, kita juga membuat ada tim khusus dari kami, dari UPZ itu yang, apa, mendatangi langsung. Jadi apabila ada warga Makassar yang kemudian kesusahan untuk menghitung jumlah zakatnya, ya seperti kan seperti zakat peternakan, zakat betul. pertanian, zakat dan lain-lainnya. Itu kan butuh waktu untuk, berkonsultasi. Mhm, Telepon kami siap datang ke rumah untuk melayani Bapak Ibu khususnya menyangkut penerimaan zakat. baik. Jadi memang semua ada jalannya ya, Pak, ya? Insyaallah Dan, insyaallah. mungkin kalau misalkan, seputar zakat ini sendiri, apakah memang ada yang khusus yang menanganinya di Masjid Al-Markas ini sendiri atau memang langsung dari Bapak sendiri yang Iya. langsung menangani? Kita kan punya SK tersendiri. Di luar Mhm seperti saya tadi sampaikan, di luar sebagai ketua Amalia Ramadan, kebetulan saya ada ketua, siswa, Zakat Infak Sedekah, unit pengumpulan zakat UPZ, ya mhm kan. UPZ Almarkas ketuanya saya, jadi saya punya tim-tim khusus untuk itu. Jadi tim ini kita sudah bentuk, kita sudah coaching, bahkan kita sebelum Ramadan kita sudah laksanakan FGD, Focus Group Discussion, bagaimana tentang perhitungan, bagaimana hak kewajiban, itu semua sudah kita lakukan sebelumnya. mhm, Jadi rata-rata mereka yang kita tugaskan itu, punya pengetahuan lah tentang, baik, zakat. Nah, jadi makanya kami punya keberanian untuk meyakinkan Bapak Ibu sebab ada hal yang perlu dihitungkan oleh mhm, kami akan datang untuk berkonsultasi. Baik via telepon maupun mendatangi di rumahnya, boleh, kami memang menyiapkan untuk itu. Sekarang sistemnya bukan pemberi zakat ini bukan hanya datang ke almarkas, tapi kita menjemput zakat itu baik. keluar. Jadi memang tidak main-main ya, Pak, ya bisa dibilang karena Bukan tidak main-main, betul-betul diperhitungkan semuanya. karena kita kan berkomitmen untuk melayani jamaah. Betul, Waktunya ini bulan-bulan ibadah. mhm Jadi kita mempersiapkan betul-betul orang yang mau beribadah itu paling tidak, kita sampaikan mereka ringan dalam apa, tidak boleh terlalu disusah-susahin lah. mhm Contoh biasa kadang orang ndak bukan tidak mau berzakat tapi bingung bagaimana dengan hukumnya, mhm. bagaimana dengan fikihnya, kan seperti itu. Jadi kita siapkan tenaga-tenaga ahli kita untuk bisa mendatangi secara langsung. Baik, jadi memang semuanya disiapkan sebaik mungkin, Insya Allah, jadi ya. sehingga dari pihak masjid atau bahkan pihak yang ingin memberikan zakat, membayarkan zakatnya, jadi Ya, tidak ada kesalahpahaman begitu. tidak terkesan juga mencari, berlebihan. Memang memang ada anunya,
memang memang ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tapi yang pasti bahwa, semua berpulang kepada keinginan baik kita, bahwa Betul. apa yang kita lakukan hari ini sebagai bentuk pelayanan terhadap jamaah yang ada di Al-Markas. Nah, sekarang kita berusaha untuk meyakinkan publik bahwa, eee, kegiatan-kegiatan ini karena yang harus dipahami juga di luar dari konteks, zakat, Mhm. harus dipahami bahwa Al-Markas ini non APBD. Baik. Al-Markas ini bukan dana pemerintah. Kami melakukan, apa, seperti, tenan ini yang basar-basar yang 400 ini, Mhm. itu punya infak, ya. Infak itu kita tidak ganggu dari kepanitiaan. Baik. Infak yang mereka setorkan kepada Al-Markas itu tidak terganggu. Infak inilah yang digunakan untuk mengoperasionalkan Al-Markas 11 bulan ke depan setelah Ramadan. Baik. Jadi, di luar dari kepanitiaan-kepanitiaan, kalau Mhm. kepanitiaan kalau macam saya lagi, kita nyari sponsorship, cari donasi. Contoh kayak makan buka puasa itu 1,4 M. Itu Kalau hitungannya 1,4 M per apa, per hari total atau total total? total total. 1,4 miliar Iya ya, Pak, ya? iya. Bayangkan kalau minimal 1.000 ya, Mhm. kan takjil kita 10.000, Mhm. tambah makanannya 25.000 jadi 35.000. Nah, Baik. 35.000 kali 1.000 orang kan 35 juta. Mhm. tiga Ja puluh lima juta kali 30 kan. jadi terus bertambah ya, Pak? Iya, jadi itu baru 1.000. Dan itu Gimana baru kalau 1.000. naikkan 1.200? Betul. Nah, namun secara teknis tim dapur kita Mhm. kalau, eee, para donatur ini memberikan, dana berarti kita yang masak. Oke. Tapi kalau dari luar ada yang seperti kemarin ada catering Donyameng, Mhm. itu dia menyiapkan, kita juga terima, terima kasih, Baik. ya toh. Dan siapapun yang kemudian mau menyumbang, "Saya nyumbang 100," kami terima, karena memang kita kekurangan kalau di sini. Mhm. Jadi kita tidak berharap besar-besar aja. Oh, kalau ada yang nyumbang 50 kita tidak kita distribusikan, Tetap semuanya tetap distribusikan didistribusi. karena yang penting ada di hari itu, ya kan, Mhm. supaya kita bisa mengatur ritmenya. Baik. Karena ya terus terang, angka 1.200 per hari ke berapa ini, itu Hari ke-6. hari ke-6 kita kekurangan, sudah mulai kekurangan, Sudah mulai kekurangan ya? sudah mulai Padahal kekurangan. kan kita sudah, dikatakan sudah menyediakan seribu seribu dua dua ratus ratus dan itu masih seribu dua kurang. ratus iya. Bahkan sekarang saya kemarin pimpin rapat di kepanitiaan, ya saya bilang, "Kalau sudah makan takjil panitianya, ya nunggu-nunggulah, kita dahulukan jamaah untuk mendapatkan." Mhm. Jadi saya punya panitia ada sekitar 100 sampai 150 orang itu tugas, tapi menunggu wait and see mereka kasihan, padahal sama-sama berpuasa kan. Tapi ya Betul. itulah resiko menjadi untuk mengurus orang banyak. Betul, Pak. Nah, tapi kita kembali sedikit untuk membahas Mmm, seputar zakat dan oke ini lebih kepada penyaluran zakat. oke. Tadi, dikatakan bahwa, zakat ini bekerja sama untuk menyalurkan kepada orang-orang yang Iya tepat iya. sehingga tidak berulang. Iya iya Kemudian juga tadi dikatakan bahwa, salah satu, penyalurannya adalah pesantren yang memang iya. membutuhkan. Nah, Nafis, iya. betul. Saat itu. Tapi ada tidak sisa saran lain dari kedua hal tersebut yang mungkin bisa saja mendapatkan bantuan zakat dari Masjid Al Markas? Bisa saja seumpama, menyurat ke kami Mhm. atau memohon kepada kami untuk, itu, kami akan coba pertimbangkan dan kami survei. Baik. Hari ini teman-teman selain menyalurkan juga mendata kembali, Baik. karena tidak tertutup kemungkinan data-data yang diberikan kepada dari pemerintah daerah itu, belum tentu terverifikasi dengan baik. Betul. Bisa saja orangnya sudah tidak berdomisili di Makassar, Mhm. bisa saja itu orang sudah berpindah tempat. Itu juga penting untuk kita kita verifikasi. Betul. Jadi semua data-data yang sekarang ada, itu tetap kita verifikasi. Jadi pada saat kita mendistribusikan, sekaligus kita memverifikasi, yang mana jangan sampai ada yang belum, dapat, kan seperti itu. Makanya saya bilang data ini kita combine, Mhm. data combine dari pemerintah kecamatan, kelurahan, kemudian, data yang memang data dari Almarkas yang terdata memang, dari Almarkas yang dari Tahun-tahun tahun ke sebelumnya. tahun-tahun sebelumnya. Namun kita memang ada sedikit, edukasi buat, penerima bahwa
kita berharap, 3 tahun, bagi yang sudah menerima paling paling lama 3 tahun, supaya kita bisa, Beralih ya, Pak? di-rolling lagi kepada yang lain. Betul. Supaya karena kita kemampuan terbatas, tapi penerimanya lebih banyak, kan seperti itu. Jadi kita hanya memang sekarang kita juga lagi berdiskusi banyak, khususnya menyangkut, apa, fenomena-fenomena perubahan, maksudnya zakat-zakat yang lain, seperti zakat-zakat produktif, itu penting untuk kita kembangkan dari sekarang. Baik. Jadi memang ini sangat menjelaskan ya, Pak, ya, tentang bagaimana Iya, di Masjid Al-Markaz zakat itu betul-betul, di apa ya, bisa dibilang betul-betul diatur sedemikian harus rupa harus harus. sehingga mulai dari Karena pemberinya di sini kan public trust. betul, Kita harus, sedikit saja kita salah kan berbahaya. mhm, Makanya kita berhati-hati dengan proses, pendataan, berhati-hati dengan proses distribusi. Karena apa? Karena kita berharap Al-Markas ini menjadi ikon. betul, Al-Markas ini menjadi kiblat bagi yang ya tidak salah lah kalau kita mau bermimpi bahwa, penyaluran terbaik itu ada betul, di Pak, pihak kami. Tapi kita sama juga kita berusaha untuk itu. Sehingga para pemberi ini mhm, harus yakin dulu dengan lembaganya. Yakin dengan lembaganya, yakin dengan pelaksananya, orang pasti akan menyalurkan bantuannya. betul, Kalau dia ada kecurigaan, mana dia mau datang ke kita. Jadi ini yang kita buka ruangnya. Bukan hanya tinggal kita membuka ruang baik secara konvensional bagi orang-orang tua. mhm, Kita menyiapkan tempatnya, ada kantornya, ada tempat penerimaannya, ada ruang konsultasi langsung. Sisi yang lain kita juga membuka ruang, ada online kita, ya kita coba. Bahkan kita lagi mau mengembangkan semua data WA kita kayak dulu ceritanya itu WA Blast kayak SMS Blast gitu. mhm, Orang masuk ke Almarkas ya kita upayakan untuk bisa tahu bahwa kalau mau menyalurkan zakat kita himbau untuk menyalurkan zakat itu di Almarkas. baik. Mhm. Jadi memang, sudah dijelaskan ya, Pak, ya, dengan sangat jelas-jelasnya bahwa memang di Almarkas ini menerima zakat dengan baik, Ya, begitupun juga untuk distribusinya. baik, begitupun juga dengan untuk sahabat Almarkas yang mungkin kebingungan atas bagaimana perhitungan harta dan segala Ya, macamnya, ini mungkin bisa ya, konsultasikan ya, oleh ya. pihak-pihak Almarkas. Makanya saya himbau kepada masyarakat pemirsa Radio Almarkas ini untuk mari bayar zakatnya di Almarkas. Di Almarkas ini, kualifikasi orang yang menerima Mhm, itu jelas. betul, Artinya memang mereka ya bahasanya, terakreditasi istilahnya, istilah sekarang. Memang mereka punya pelatihan, mereka punya pendidikan untuk itu. Jadi kita berharap semua masyarakat, silakan, datang ke kami. Kalaupun tidak karena aktivitas yang sangat tinggi, mhm, telepon kami akan coba mendatangi baik via telepon maupun, langsung mobile ke rumah masing-masing atau lembaga masing-masing. mhm, Silakan aja, nanti kita akan berusaha untuk menjelaskan. Karena masing-masing orang membayar sakit itu beda-beda, betul. tergantung aktivitasnya juga kan seperti itu. Betul, Pak. Dan sebenarnya yang Bapak jawab tadi merupakan pertanyaan terakhir saya, seputar apa sih pesan Bapak, untuk masyarakat ya di luar sana khususnya Mhm, di sekitaran Almarkas iya, untuk, dalam hal tepatnya membayar zakat itu sendiri. baik baik. Kami ini, apa, saya juga, agak-agak introspeksi juga. Kenapa Prof. Hamid Awaludin menunjuk saya untuk menjadi ketua panitia, Mhm, kemudian ditunjuk menjadi ketua UPZ. Eee, Banyak teman-teman saya bilang, "Ini Pak Faruk kayak nggak ada kerjaan lain kayaknya ini, ngurusi." Saya bilang, "Ya memang sudah saatnya kita kembali ke ibadah, ya toh. Mungkin inilah cara-cara kita di akhir waktu ini untuk bisa lebih mendekatkan diri." Jadi memang, pola jaringan itu butuh orang yang percaya dan yang terpenting, eee, kita sama sekali tidak berniat apa-apa di sini. Kita niatnya niat lillahi ta'ala aja kan. Kita berniat ibadah. Jadi ya harus ya niat ikhlas itu yang bermain.
Mhm. bukan punya niat lain-lain, sehingga kembali kepada ruang bahwa ada public trust. Makin orang mempercayai lembaga ini, kepengurusan masjid ini, orang akan memberikan, sehingga orang akan berbondong-bondong datang kemari, ya kan, seperti ini. Kita lihat ada aktivitas ekonomi, ada aktivitas sosial, ada aktivitas ibadah, kurang apa lagi kan, seperti itu. Sehingga mungkin saja ini sekarang alhamdulillah sponsorship itu mulai banyak berdatangan kita karena itu. Insya Allah tanggal mendahului 16, malah Basnas Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan di tempat kita. Itu semua Baik, bagian dari kepercayaan mereka. betul. Kemarin awal-awalnya kan Bank Indonesia, Mhm, itu untuk penukaran 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 uang ya? uang, ya kan, itu semua orang masuk ke Al-Markas. Itu cara artinya makin orang mempercayai banyak, institusi-institusi percaya sama kita, itu sudah luar biasa. Makanya amanah Prof. Hamid itu kan memang menyatakan bahwa jangan persoalan kita hanya, sujud di masjid, tapi jadikan masjid ini menjadi sarana sosial, ekonomi, dan lain-lainnya, Betul, terutama silaturahminya. Itu aja betul. barangkali. Baik, terima Ah, kasih Bapak terima Faruk. kasih Dek, makasih makasih. Terima kasih Bapak Faruk Siap, waktunya sudah menyapa ya sahabat Al-Markas di ya. 99,6 FM Radio Saya ingatkan Al-Markas. jangan lupa bayar zakat. Betul sekali, Pak. Jangan lupa bayar Bayar zakat, zakat ya, oke. sahabat Al-Markas. Dan sampai di sini dulu perjumpaan Baik, kita untuk talk show di edisi spesial ya, Ramadan kali ini. Dan akhir kata, saya Risa Azahra dan juga Bapak Faruk ya, Bapak Faruk MBeta, iya, pamit undur diri. baik, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.